Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing mata pelajaran SKI Ibu Khilda, serta yang sama-sama kami hormati para siswa yang sedang menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amalia Syahidah, Husin Abdullah, Namira Nur Rabi'ah, dan Yoga Dian Winata ingin mempresentasikan tugas ujian non-praktek mata pelajaran SKI yang berjudul Tokoh Pembaharuan Islam dan Idenya. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dikenal sebagai tokoh pembaharuan Islam yang lahir pada 1765 di Kawala, Yunani, dan meninggal dunia pada 1849 di Mesir. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang terampil dan cerdas. Ia diketahui pernah bekerja sebagai pemungut pajak dan menjadi menantu gubernur Daulah Utsmani di tempatnya bekerja. Muhammad Ali Pasha juga menunjukkan kecakapannya di berbagai bidang. Ia diketahui melakukan reformasi politik hingga militer. Di bidang pendidikan, ia mendirikan banyak sekolah modern dan mengirim ratusan pelajar ke Eropa agar bisa belajar teknologi dan ilmu pengetahuan. Meski bukan berasal dari Mesir, Muhammad Ali Pasha berjasa besar meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Ia membangun sistem irigasi, bahkan menyelesaikan pembangunan terusan kuno yang menghubungkan Alexandria dan Sungai Nil. Semua usahanya pun menguntungkan pertanian yang menjadi sektor andalan Mesir kala itu. Muhammad Ali Pasha adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Ia adalah seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa pada tahun 1801. Muhammad Ali Pasha kemudian menjadi penguasa penuh Mesir. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan di bidang pendidikan, ekonomi, dan militer. Usaha-usaha pembaharuan Muhammad Ali Pasha inilah yang berhasil membawa Mesir menuju sebuah negara modern. Berkat jasa-jasanya, Muhammad Ali Pasha pun diberi gelar The Founder of Modern Aghaib, Bapak Pembaharuan Mesir Modern. Pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha hanya berupa keduniawian saja. Namun dengan terangkatnya kehidupan dunia umat Islam, sekaligus terangkat pula derajat keagamaannya. Yang kedua ada tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada 1838 di Asadabad, Afghanistan, dan meninggal dunia pada 1897. Ia diketahui pernah berkeliling ke banyak negara dan menguasai berbagai bidang ilmu, mulai dari agama, filsafat, sejarah, hukum, sains, kedokteran, hingga astronomi. Di dunia politik, Al-Afghani sendiri pernah diangkat sebagai Perdana Menteri di negaranya sendiri. Al-Afghani cukup vokal menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme bangsa Barat. Ia berusaha menyatukan umat Islam agar berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, serta menekankan pentingnya ijtihad. Karena pemikiran pembaharuannya, inilah Al-Afghani terus diawasi oleh pihak Barat. Jamaluddin Al-Afghani memiliki visi untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu gerakan pembaharuan yang bersifat politik dan intelektual. Ia ingin membangkitkan kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menghadapi dominasi Barat yang kolonial dan imperialistik. Ia juga ingin mereformasi pemikiran Islam yang telah terkontaminasi oleh taklid buta atau meniru dan taklid mengikuti tanpa kritis. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani antara lain adalah mendirikan organisasi rahasia bernama Al-Urwatul Wuthqa atau Ikatan Kuat yang bertujuan untuk menyebarkan ide-ide pembaharuan Islam di berbagai negara. Yang kedua, menulis artikel-artikel kritis tentang masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan agama di surat kabar seperti Al-Urwah Al-Wuthqa Mesir, Al-Irsyad India, Al-Muqtataf Libanon, Al-Muwahhidun Perancis, dan The Times Inggris. Yang ketiga,
mengadakan diskusi-diskusi publik dengan para ulama tradisional maupun modernis tentang isu-isu kontemporer seperti hubungan antara agama dan sains, hak-hak wanita dalam Islam, nasionalisme Arab versus pan-Islamisme, dan lain-lain. Yang keempat, memberikan pengaruh kepada para tokoh-tokoh pembaharuan lain seperti Muhammad Abduh dari Mesir, Syekh Ahmad Sirhindi dari India, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi, dan lain-lain. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada 1849. Muhammad Abduh telah menjadi penghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Ia dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi dan diketahui pernah ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Ia juga mendalami banyak bidang ilmu di bawah bimbingan Jamaluddin Al-Afghani. Sebagai tokoh pembaruan Islam, Muhammad Abduh merumuskan pemikiran Islam yang rasional, progresif, dan moderat. Ia menentang keras taklid dan bid'ah, membela hak-hak perempuan, serta memperkenalkan konsep pembaruan dan perbaikan di bidang pendidikan dan hukum Islam. Muhammad Abduh diketahui meninggal dunia pada 11 Juli 1905 dan dihormati sebagai sosok berpengaruh di Mesir. Ide Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki misi untuk mereformasi sistem pendidikan Islam di Mesir agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Ia ingin menggabungkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu rasional dalam kurikulum pendidikan. Ia juga ingin membuka pintu ijtihad atau penalaran bagi para ulama agar dapat menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam sesuai dengan konteks sejarah dan sosial. Beberapa karya yang dilakukan oleh Muhammad Abduh antara lain: yang pertama, menulis buku-buku tentang pemikiran-pemikiran pembaruan seperti Risalah Al-Tauhid atau buku tentang Tauhid, Tafsir Al-Manar, tafsir berdasarkan petunjuk, Al-Islam wa Al-Nasraniyah ma'al Al-Ilmu wa Al-Madaniyah, atau Islam dan Kristen bersama ilmu pengetahuan dan peradaban, dan lain-lain. Yang kedua, mendirikan majalah Al-Manar atau petunjuk yang menjadi media penyebaran ide-ide pembaharuan Islam kepada masyarakat luas. Yang ketiga, menjadi mufti besar Mesir pada tahun 1899 yang memberikan fatwa-fatwa progresif tentang masalah-masalah hukum Islam seperti perbankan syariah, poligami, jilbab, dan lain-lain. Yang keempat, menjadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi Mesir yang mereformasi sistem pendidikan Al-Azhar agar lebih modern. Dan yang terakhir, menjadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi Mesir yang mereformasi sistem pendidikan Al-Azhar agar lebih modern dan mengakomodasi ilmu-ilmu rasional. Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir pada tanggal 23 September 1865 di Lebanon dan meninggal pada tanggal 22 Agustus 1935 di Mesir. Tumbuh besar di keluarga terpandang dan religius, Rashid Ridho mendapat pendidikan yang baik dan menguasai berbagai bidang ilmu. Pemikiran pembaruan Rashid Ridho banyak dipengaruhi oleh guru-gurunya, mulai dari Syekh Hussein Al-Jisr hingga Muhammad Abduh. Salah satu idenya adalah memadukan pendidikan umum dan agama demi tercapainya kemajuan Islam. Ia juga menyuarakan gagasan salafiyah sebagai reformasi praktik dan pemikiran keislaman. Ide-ide Rashid Ridho. Bid'ah dan paham fatalisme penyebab kemunduran umat Islam. Hampir tidak jauh berbeda pemikiran Rashid Ridho mengenai pembaruan dengan para gurunya, yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran agama mengalami kesalahan dan perbuatan-perbuatan mereka dianggap telah menyelewengkan dari ajaran Islam yang hakiki ke dalam tubuh Islam karena banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat. Menurut Rashid Ridho, di antara bid'ah-bid'ah itu ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang kuat batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendaki. Bid'ah lain yang ditentang keras oleh Rashid Ridho ialah ajaran Syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebih-lebihan pada syekh dan wali. Umat demikian menurut Rashid Ridho harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, murni dari segala bid'ah. Islami murni itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadat dan sederhana dalam muamalat. Yang meruatkan ajaran Islam adalah justru sunnah-sunnah yang ditambahkan sehingga mengkaburkan antara wajib dan sunnah. Dalam soal muamalah, hanya dasar-dasar yang diberikan seperti keadilan, persamaan, dan pemerintahan syura. Perincian dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini diserahkan kepada umat untuk menentukan hukum-hukum fikih mengenai hidup kemasyarakatan
tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat diubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan suasana tempat dan zamannya. Terhadap sikap fanatik di zamannya, ia menganjurkan supaya toleransi bermazhab dihidupkan dalam hal-hal fundamental yang perlu dipertahankan, yaitu persatuan umat. Selanjutnya, ia menganjurkan pembaruan dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum. Sebagaimana disebutkan di atas, Rashid Ridho mengakui terhadap paham fatalisme di kalangan umat Islam. Menurutnya, bahwa salah satu dari sebab-sebab yang membawa kepada kemunduran umat Islam ialah paham fatalisme, akidah al-jabr. Itu. Selanjutnya, salah satu sebab yang membawa masyarakat Eropa kepada kemajuan ialah paham dinamis yang terdapat di kalangan mereka. Islam sebenarnya mengandung ajaran dinamis. Orang Islam disuruh bersikap aktif, dinamis, dan sikap aktif itu terkandung dalam jihad. Jihad dalam arti berusaha keras dan sedia memberi pengorbanan, harta, bahkan juga jiwa. Paham jihad inilah yang menyebabkan umat Islam di zaman klasik dapat menguasai dunia. Selanjutnya, Syekh Ahmad Syarhindi. Syekh Ahmad Syarhindi adalah seorang sufi pembaruan Islam dari India yang lahir pada tahun 1564 dari keluarga Sayyid yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ia belajar ilmu-ilmu agama dari ayahnya dan gurunya di India dan Arab. Ia juga bergabung dengan tarekat Naqsabandiyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terbesar di dunia. Syekh Ahmad Syarhindi memiliki visi untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh bid'ah atau sesat dan syirik menyekutukan Allah yang merajalela di India pada masa pemerintahan Kaisar Akbar. Kaisar Akbar adalah seorang penguasa muslim yang toleran terhadap agama-agama lain, namun juga menciptakan agama baru yang disebut din ilahi atau agama ilahi yang menggabungkan unsur-unsur Islam, Hinduisme, Zoroastrianisme, dan Kristen. Syekh Ahmad Syarhindi menentang keras agama baru ini dan berusaha untuk mengembalikan kemurnian tauhid atau kesatuan Allah dalam ajaran Islam. Ia juga menekankan pentingnya syariat atau hukum sebagai sumber ajaran Islam selain tasawuf atau mistisisme. Ide-ide Syekh Ahmad Syarhindi. Beberapa karya yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Syarhindi antara lain adalah: pertama, menulis surat-surat yang berisi pemikiran-pemikiran pembaruan Islam yang kemudian dikumpulkan dalam buku Maktubat Imam Robani atau surat-surat Imam Robani. Yang kedua, menyebarkan ajaran-ajaran pembaharuan Islam melalui murid-muridnya yang tersebar di berbagai wilayah India dan Asia Tengah. Ketiga, memberikan pengaruh kepada para penguasa muslim seperti Kaisar Jahangir dan Kaisar Aurangzeb yang mendukung gerakan pembaharuan Islam di India. Keempat dan yang terakhir, memberikan pengaruh kepada para tokoh-tokoh pembaharuan Islam lainnya seperti Syekh Abdul Haq Muhaddis Dehlawi dari India, Syekh Waliullah Dehlawi dari India, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi, dan lain-lainnya. Syekh Ahmad Syarhindi meninggal pada tahun 1624 dan dianggap sebagai mujadid atau pembaharu pada abad ke-11 Hijriah. Yang keenam ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama pembaharuan Islam dari Arab Saudi yang lahir pada tahun 1703 dari keluarga ulama. Ia belajar ilmu-ilmu agama dari ayahnya dan guru-gurunya di Arab Saudi, Irak, Iran, dan Suriah. Ia juga belajar ilmu-ilmu rasional seperti logika, matematika, dan astronomi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki misi untuk membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik bid'ah yang sesat dan syirik menyekutukan Allah yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa itu. Praktik-praktik tersebut antara lain adalah menyembah kuburan para wali, meminta syafaat kepada orang-orang mati, mengadakan perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan sunnah, dan lain-lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyerukan kembali ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salafus solih atau generasi terdahulu yang saleh. Ia juga menegakkan hukum-hukum syariat secara ketat dan menentang segala bentuk bid'ah dan syirik. Beberapa karya yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab antara lain adalah: 1. Menulis buku-buku tentang pemikiran-pemikiran pembaruan Islam seperti Kitab Al-Tauhid atau buku tentang Tauhid, Kasf Al-Subuhat atau pembongkaran keraguan, Al-Usul Al-Talata atau 3 prinsip dasar, dan lain-lain. Kedua, mendirikan gerakan dakwah yang dikenal sebagai gerakan Wahabi atau Salafi yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran-ajaran pembaruan Islam kepada masyarakat luas. Yang ketiga, bersekutu dengan Muhammad bin Saud, pemimpin suku Banu Hanifah, dan memberikan dukungan politik dan militer kepada gerakan Wahabi. Yang keempat, melakukan perang jihad melawan penguasa-penguasa muslim yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran pembaharuan Islam dan merebut wilayah-wilayah seperti Najd, Hijaz, Bahrain, dan lain-lain. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal pada tahun 1792 dan dianggap sebagai salah satu ulama pembaharuan Islam terpenting di dunia.
Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dikenal sebagai filsuf dan sastrawan yang lahir pada 9 November 1877 di India dan meninggal pada 21 April 1938 di Lahore. Muhammad Iqbal sempat belajar di Eropa dan meraih gelar sarjana hukum di Inggris dan gelar doktor di Jerman. Muhammad Iqbal mengemukakan sejumlah ide pembaruan untuk mengatasi kemunduran Islam. Contoh, menerapkan konsep dinamisme Islam, menekankan pentingnya ijtihad dengan mencurahkan kemampuan intelektual, serta menyerukan agar umat Islam bergerak menciptakan dunia baru yang bisa menjadi model peradaban. Muhammad Iqbal memiliki beberapa ide, diantaranya konsep Kudi. Iqbal berpendapat bahwa manusia harus mengembalikan jati diri dan kesadarannya tentang identitas keislaman. Pendidikan Islam. Iqbal berpendapat bahwa pendidikan Islam tradisional terlalu jumud, sedangkan pendidikan Barat terlalu materialistis. Iqbal berpendapat bahwa pendidikan harus memupuk sifat-sifat individualitas manusia. Peran budaya Barat. Iqbal berpendapat bahwa budaya Barat adalah budaya imperialisme, materialisme, dan anti-spiritual. Nasionalisme. Iqbal menentang nasionalisme yang dipahami di Eropa karena ia melihat paham itu tertanam benih materialisme yang ateis. Pan-Islamisme. Iqbal berpendapat bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu. Reformasi diri. Iqbal berpendapat bahwa faktor terpenting bagi reformasi dalam diri manusia adalah jati dirinya. Pembentukan negara Muslim. Iqbal berpendapat bahwa umat Islam di India yang dikelola Inggris harus membentuk negara Muslim yang terpisah. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata per kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.